Mau ngomong di depan umum, di depan para pemimpin, CEO, direktur, komisaris, pejabat negara. Bajunya begini doang nih. Ya nggak pede lah. Harus dimulai dari apa yang kita pakai, supaya kita merasa lebih percaya diri. Pakaian itu membuat rasa percaya diri kita jauh lebih tinggi, karena membuat kita merasa lebih yakin, pantas, dan sesuai dengan apa yang digunakan sama audiens kita. Kalau kebanyakan dari audiens menggunakan jas, baju rapi, baju yang formal, kita pun juga demikian, harus lebih formal, lebih rapi, lebih keren. Ini rasa percaya dirinya beda sama yang tadi. Udah pakai jas, udah menggunakan pakaian yang benar. Eits, bukan pakaian yang mahal ya, tapi pakaian yang sesuai dengan audiens. Kalau mau kaosan doang, lagi santai ngobrolnya sambil nongkrong, suasananya lebih ke ramah tamah biasa, itu nggak apa-apa. Tapi begitu acaranya semakin formal, maka kita juga harus mengikuti apa yang dipakai audiens. Makanya, kadang-kadang orang suka nanya ke saya, Mas Bram, gimana sih caranya supaya bisa punya rasa percaya diri saat mau bicara, mau jadi public speaker? Harus tahu dulu, ini acaranya apa? Karena rasa percaya diri itu ngikutin ke acaranya. Dari acaranya, supaya nyambung rasa percaya dirinya, harus tahu apa yang dipakai oleh audiens. Makanya tanya, audiensnya itu wardrobe-nya apa? Ini bukan cuma formal sama nggak formal loh. Kadang-kadang ada orang yang begitu yakin pakai jas rapih ya, keren semua. Tiba-tiba dia harus bicara di tengah nelayan di pantai. Kan keringetan ya. Pernah nggak sih Anda salah pakai kostum kepanasan, jadi pada saat ngomong lagi presentasi itu ngucur gitu keringetan, kan akhirnya nggak enak dilihat sama audiens. Anda sendiri masih tidak nyaman, nanti materi yang disampaikan juga akan berantakan. Atau sebaliknya, gala dinner tapi pakai kaosan doang, itu juga kelihatannya aneh. Kecuali, nah ini ada kecualinya nih, ada kecualinya. Kecuali itu adalah personal branding kamu. Ada beberapa orang yang punya personal branding yang dibangun dari awal. Kemana-mana selalu pakai sneakers gitu, misalnya pakai sepatu sneakers, sepatu Keds. Ya nggak apa-apa, karena itu jadi personal branding dia. Kemana-mana selalu pakai celana pendek. Iya nggak apa-apa, itu sudah sesuai dengan personal branding dia. Tapi hati-hati, untuk bisa nyentrik, kamu harus jenius. Kalau kamu tampil cuma nyentrik doang tapi nggak jenius, aneh kelihatannya. Diragukan, dan hasilnya apapun yang kamu sampaikan tidak dipercaya oleh audiens. Karena tampilnya nyentrik, tapi isi omongannya jempol ketemu telunjuk. Wing, nol. Jangan lupa juga, ketika kita ingin tampil lebih percaya diri, lebih confidence, pakaian kita harus disesuaikan dengan pakaian audiens. Saya pakai jas nih misalnya nih. Udah pakai jas, walaupun dalamnya kaos, tapi paling nggak jasan. Audiensnya semuanya pakai batik. Gimana? Sama kan? Nggak pede juga. Bukan nggak pede sih, tepatnya kita merasa nggak nyaman. Ini kayaknya ada yang salah nih, yang lain pakai batik gitu. Atau tiba-tiba kita datang ke sebuah acara, yang lain pakai baju daerah. Tiba-tiba kamu pakai taksido. Daerah mana? Daerah barat. Negara barat maksudnya. Ya, ya boleh sih ngeles gitu ya di depannya. Waduh, nih semua pada pakai pakaian daerah ya. Saya juga pakai pakaian daerah, daerah barat. Kebetulan nenek buyut saya datangnya dari luar negeri. Gitu. Ya bisa juga ngeles gitu. Cuman kan tetap itu adalah sebuah ngeles. Idealnya kan kamu sesuai. Yang lain pakai menggunakan baju daerah, kamu juga menggunakan baju daerah. Yang lain pakai batik, kamu juga pakai batik. Yang lain pakai jas, kamu juga pakai jas. Dengan demikian kita bisa memunculkan rasa percaya diri. Setelah itu, ingat lagi nih, ingat. Ada yang namanya kenyamanan dalam menggunakan pakaian. Nyaman ini dua-duanya ya. Kayak orang lagi mau PDKT, pendekatan, lagi mau pacaran. Itu kan yang dicari kan kenyamanan toh. Dan yang nyaman kan bukan cuma satu orang, bukan cuma ceweknya aja, tapi cowoknya juga. Begitu juga saat kamu bicara dengan audiens atau dengan satu orang lah, dengan seorang komunikan. Yang nyaman tuh harus dua-duanya. Pakaian kamu harus bikin kamu nyaman. Problemnya, kalau saya lagi ngajar public speaking, terus saya bilang, gunakan pakaian yang nyaman. Jangan-jangan datangnya pada pakai piyama, kaos singlet. Nyaman, nyaman. Di rumah. Bukan di sini, ya kan? Jadi, pastikan nyamannya itu jangan buat kita sendiri. Misalnya nih, nyamannya pakai baju yang longgar-longgar.
tapi akan membuat kamu terlihat lebih besar, terlihat sepertinya berantakan. Akhirnya juga membuat audiens kamu nggak nyaman. Begitupun sebaliknya, pinginnya yang tampilnya ketat. Wah, pakai baju yang slim fit. Wah, ketika menggunakan baju yang slim fit ini, hati-hati. Slim fitnya kapan? Ada beberapa orang yang menggunakan pakaian, pakai baju yang sama ketika dia beli 5 tahun yang lalu. Padahal dalam waktu 5 tahun itu berat badan sudah berbeda 5 kilogram. Jadi yang dulu slim fit, kalau sekarang fit banget. Akhirnya meletet ke sana kemari. Meletet ke sana kemari itu apa ya? Ya gitulah ya, yang ngek gitu loh, yang kalau di kancing tuh kayaknya udah ketarik-tarik gitu. Jadi kalau jalan itu gerak tuh, wah, walaupun badannya nggak bodybuilder tapi ketat gitu semua. Akhirnya nggak nyaman di kamu. Dan juga nggak nyaman di audiens. Ya audiens mungkin yang, kok bajunya gitu sih? Tapi ya, kamu kan merasa nggak pede, ya, nggak nikmat ketika bicara. Karena gerakannya akan sangat terbatas. Hasilnya ketika bicara, pikirannya bukan lagi hanya menjelaskan materi, tapi pikirannya dulu, kok bajunya nggak enak ya, kok ini ya, kok ini ya, kok itu ya. Dan akhirnya membuat kamu jadi berantakan penampilannya. Jadi pastikan gunakan sesuatu yang nyaman. Kalau saran saya, selalu coba pakaian yang akan kamu gunakan sebelum bicara di depan umum. Apakah nyaman? Apakah pantas? Apakah rapi? Apakah sesuai dengan gerakan kamu? Karena ada beberapa orang yang ketika presentasi melakukan gerakan-gerakan tertentu. Misalnya kamu lagi mempresentasikan mengenai baju olahraga gitu ya. Terus kamu mau loncat. Nah, baju olahraga kamu tuh kecil, sehingga ketika loncat perutnya kelihatan. Kan nggak nyaman. Ya toh, akhirnya audiens juga merasa nggak nyaman. Kecuali itu maksudnya. That's a different story. Tapi intinya, gerakan-gerakan yang membuat kita nyaman itu akan memperlancar materi bicara. Ujung-ujungnya, groginya akan berkurang, akan teratur di awal bicara. Karena pakaiannya nyaman, sesuai dengan audiens. Tapi jangan lupa, ada satu lagi yang harus saya ingatkan ketika kamu ingin tampil sesuai dengan audiens. Kalau mau aman ya, pakai pakaian yang sama digunakan mereka. Ya dong. Kan kadang-kadang kalau sebuah acara tertentu kita pakai baju seragam misalnya. Seragam mereka, misalnya ke perusahaan A, lalu mereka punya polo shirt, kamu dapat polo shirt, kamu bicara dengan menggunakan polo shirt itu ya. Nah, pastikan ketika kamu sebagai pembicara, kamu lebih mudah dilihat. Lebih mudah itu maksudnya lebih gampang jadi center of attention. Kamu gampang jadi pusat perhatian. Dengan apa? Dengan menggunakan sesuatu yang sedikit berbeda. Supaya orang lain lebih nyaman, lebih tertarik, dan orang yang tertarik akan sangat mudah menerima apapun yang kamu sampaikan. Saya mau ambil contoh begini. Kalau pakai kaosan doang, misalnya ini kamu lagi bicara, lagi jadi MC deh ya, jadi MC di tempat umum, di sebuah gathering, pakai kaos. Kaosnya biasa begitu ya. Kalau kamu tampil cuma pakai kaos gitu doang, kamu akan terlihat biasa. Sama dengan 2.500 audiens kamu yang ada di depan. Harus dibeda-bedain, misalnya ada yang suka dilintingkan tangannya, tuh bisa. Ada yang pakai tambahan dalamnya supaya ada polo shirtnya, ada kerahnya sedikit, bisa. Atau gunakan rambutnya dibikin lebih rapi, bisa. Untuk yang perempuan bisa dikiwil-kiwil tuh, diapain namanya tuh? Ya gitu tuh yang yang itu loh, rambutnya agak keriting-keriting. Kita itulah ya, dicatok-catok gitu, bisa. Supaya dan make upnya juga ditambahin. Laki-laki juga gitu, jangan tiba-tiba mukanya berminyak-minyak semua apa gitu kayak habis jalan dari mana gitu. Mungkin emang datangnya pakai sepeda, tapi jangan lupa mandi dulu. Sehingga begitu tampil, kamu terlihat berbeda, terlihat fresh, terlihat ganteng, terlihat cantik, terlihat siap, dan terjaga penampilannya. Kan mau tampil, bos. Harus terjaga penampilannya, supaya kamu mudah dilihat dan mudah diperhatikan. Sama tentunya itu membuat kita sudah memikirkan dari awal, kira-kira pakaian apa yang akan digunakan, warna apa yang akan kita gunakan, model seperti apa yang akan kita pakai dari pakaian tersebut, dan kemana saja gerakan-gerakan kita atau apa saja gerakan-gerakan kita yang membuat pakaian kita tetap terlihat anggun, rapih, nyaman, dan akhirnya membuat orang lain mudah memperhatikan kita. Untuk bisa menimbulkan rasa percaya diri, untuk bisa menenangkan audiens, menjadi pusat perhatian, dan menyampaikan materi dengan baik, diawali dari menggunakan pakaian yang tepat. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.